Halo, salam Sobat Sensu. Ketemu lagi nih sama gua, Rizky Sensu sama Wira Cikiwir. Asik. Cikiwir Itu udah lama nih? Cikiwir tuh babi, Bang. Ya, gua tahu sih arti apaan itu. Ya, gue ikut-ikutan aja. Iya, sih. Berhubung udah lama kita nggak Iya. begini lagi nih. Terakhir 2021 ya? 2020. Man, 2020. 2021 ya? 2021 berarti udah 7 tahun nih. Berarti ini di-uploadnya 7 tahun lagi. Maka udah lama deh. Terus gue tadi lagi gawe digangguin sama dia. Udah malam ini gue harus ada. Ya udah. Topiknya berarti udah dapet nih. Gabut Bang, gabut. Ngomongin apaan? Setelah sekian lama kan gua. Iya. Terus mau ngomongin apaan? Kita ngomongin yang selama ini kita ngapain aja. Sampai akhirnya kita di sini itu aja. Dengar-dengar lu kemarin baru resign. Resign nih. Ngopi dulu ya anak. Kayak ini bahasannya bakal serius nih. Ini topiknya sih melenceng ya dari yang biasanya. Biasanya kan mobil, hobi. Nih sekarang lebih ke curcol kayak. Curcol sih pengalaman pribadi aja ya, pengalaman yang kenapa resign? Iya, kenapa resign. Tapi disclaimer dulu sebenarnya ini aja ya, kita cuman sharing aja ya. Sharing. Sharing maksudnya bukan berarti seru sih bahas resign itu seru. Gitu. Dari lu duluan yang resign ya? Gue duluan, gue udah sekitar 4 bulan lalu lah. 7, sekarang belum 11 ya. Mamanya 4 bulan? 4 bulan. Bulan Agustus. Officially emang Agustus ya. karena diminta extend kan sama kantor. Iya. Jadi gue 2 month notice jadinya, bukan 1 month notice. Kan gaji lu udah gede Bang. Yang resign tuh. Itu kan terkadang sebenarnya menjadi pertanyaan. Agak ini juga ya. Cerita selama COVID, selama gue kerja ada deket track kayak ini. Jadi selama gue kerja di situ, gue udah sekitar 8 tahun kurang dikit lah. Kerja di situ, perusahaannya enak. Dibilang gajinya kecil, bagus lah gajinya di situ. Gede kali ya. Alhamdulillah, tunjangan dapet. Mobil, laptop, handphone segala macam kan, pulsanya juga bebas suka pakai, terus bensin suka kayak itu perusahaan enak deh. Tapi ya lu masa ya sih mau dikasih anak tapi nggak mau kerja, berat gitu. Iya benar. 5 tahun gue di situ masih oke lah. Masih oke. 5 tahun. Total hampir 8 tahun masih oke, tapi gue pikir-pikir kok dengan dinamika manajemen yang berubah-berubah kan, strukturnya, terus sistemnya, gue bahkan selama di situ dari mulai sistem yang masih sangat simple sekarang sangat complicated. Iya. Jadi gue tuh intinya banyak alasan kenapa gue harus resign dari situ. Yang paling penting adalah rezeki itu bukan cuma gaji yang gede, tapi lu malah kerja kayak lu disiksa, kayak lu nggak ada waktu untuk melakukan hal lain selain kerja gitu. Keluarga juga. Karena kebetulan perusahaan itu multinasional kan. Gua menjaga ritme kerja supaya semuanya kebagian, waktu gue dengan keluarga, waktu gue dengan teman-teman, waktu main gitu kan. Tapi gue harus dikit-dikit megang handphone, cek email, respon email, nelpon manpower untuk melakukan ini itu gitu. Jadi koordinasi terus kan. Terus itu di luar jam kerja gitu juga. Iya, karena perusahaan gue multinasional, jadi bahkan ada representatif company yang ada di worldwide. Kayak gue harus berhubungan dengan US itu baru meleknya ya 12 jam dengan kita kan. Dengan UK, dengan Jepang, dengan Korea segala macam ya. Oke, jadi lu pulang kantor, dianya baru mau kerja. Jadi gue tuh sebenarnya resign itu gue tahan. Gue harus seberat-beratnya gue tahan deh. Sampai finalnya gue kena COVID itu 2020 Juni. 2021. 2020 Juni. Juni. Maret itu kan pandemi pertama. Delta. Kan? Iya, Delta itu Juni. Bukan, Delta itu 2021, Bang. Hah? Oh, 2021 Juni? Iya. Iya benar, 2021 Juni. Gue kena COVID. Terus akhirnya di situ tuh kan gue cuti dong. Cuti ya. Cuti tapi namanya project tetap jalan. Ini ada sedikit cerita, gue gak bakalan nyebut nama company-nya, mungkin yang belum tahu gue kerja di situ ya udah. Itu yang tahu-tahu aja lah. Ya.
Jadi waktu gue COVID itu proyek tetap jalan kan. Sementara di Indonesia yang megang banyak proyek nggak cuma proyek itu doang. Jadi gue megang proyek di Indonesia, megang proyek yang di luar juga. Kontrak holdernya itu negara lain gitu. Nah, company yang ada di negara lain, company gue juga tapi yang ada di negara lain. Misalkan perusahaan gue yang di Cina itu menang tender, kerjanya ada di Indonesia. Gue yang handle di Indonesianya. Seperti itu. Jadi selain kontrak holdernya gue sendiri untuk maintain kontrak yang gue punya di Indonesia, gue juga megang kontrak dari luar yang ada kerjaan di Indonesia. Oke. Kan udah gila kan, udah gitu? Iya. Itu jalan terus. Terus. Kalau untuk yang di Indonesia mungkin gue bisa dengan bahasa cowboy, bahasa warung, bro, gue lagi COVID nih, dengan klien. Ntar kalau ada itu WA aja, gue nggak harus lewat email, karena gue WA gue bisa lewat handphone kan, koordinasinya. Kalau ada apa-apa. Emang nggak ada second, lu nggak punya wingman gitu? Nggak ada. Jadi waktu gue cuti nggak ada acting. Nggak ada acting, nggak ada siapa-siapa. Kayak gitu. Kalaupun ada acting itu dari Singapura. Ya tapi kan jauh. Tapi terbukti ketika gue COVID, gue udah info padahal. Karena bos gue langsung itu terakhir berganti-ganti manajemen. Bos gue terakhir itu adalah gue direct dari Cina. Itu dari China. Itu langsung direktur. Posisinya di China ya. Gue udah info ke dia, gue info ke negara-negara bahwa gue COVID. Jadi gue harus waktu itu kan isoman atau recovery berapa lama? Itu kan 14 hari atau 3 minggu kan, sampai dengan PCR hasilnya negatif. Langsung lanjut kantor tuh? Enggak, itu gue masih COVID tuh. Ya udah gue bener-bener bed rest, gue ningkatin imun dengan tidak melakukan apa-apa, nonton happy sama anak gitu kan. Ternyata begitu gue aktif lagi, anjir itu gue dikomplain sama UK. Gitu. Padahal alasannya udah jelas ya? Padahal alasannya udah jelas. Karena apa? Karena gue gak submit report. Itu habis. Sampai bos gue sendiri pun juga gak bisa ngomong. Berarti gak ada istilah sakit dong? Dalam arti maksudnya... Itu pun juga baru, wah ini perusahaan gokil juga nih. Iya. Di situ dan itu lu selama 8 tahun kerja, maksudnya gak ada pengalaman di teman lu gitu pernah? Gue diomelin, di tanda seru, di highlights, di blog, di email. Nggak masalah selama ngomongin project. Tapi lu udah ngomongin yang lain ya. Iya, gue juga bisa jawab sinis juga walaupun ngomongin project gue bisa jawab sinis. Pak, kalau nggak suka sama saya, telepon saya. Kayak gitu loh. Sampai akhirnya gue telepon sama bos gue, kamu nggak boleh balas email kayak gitu ke klien. Loh, enggak, itu masalahnya udah nantangin saya. Iya. Gitu, beda konteksnya dengan kerjaan. Gue pernah melakukan itu juga, tapi akhirnya kita damai dengan klien. Nah, kalau yang ini dia komplain ke direktur gue kemana-mana gitu. Padahal sesama company. Jadi lu misalkan PM di UK. Iya. Kita harus kan kerjasama. Ki ada inspeksi nih di Indonesia. Ya udah. Gue COVID. Lu tahu gue COVID gitu. Tapi lu malah tetap blaming gue bahwa lu kenapa nggak submit report begini. Kan gue udah bilang gue COVID. Iya. Sedangkan lu orang yang cuma bisa nyalahin tim lu. Akhirnya kerja keras sebagai kuda itu akhirnya. Gue tanya sama lu, klien lu siapa? Yang email nama gue. Iya, itu klien gue. Ya udah. Gue email. Sorry, gue baru return to kantor. Gue bilang gue baru balik lagi. Hasil gue negatif nih, gue lampirin. Report yang kemarin delay, ini reportnya. So far nggak ada masalah. Karena by phone gue tetap koordinasi dengan si inspektor gue yang ada di lapangan. Nggak ada temuan yang ibaratnya perlu di NCR, major itu nggak ada. Gitu. Jadi kan inspeksinya oke, boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Gue megang ITP, gue megang report segala macam. Ya lu udah gue handle kerjaannya, ya lu aman aja gitu. Lu tinggal bilang ke klien lu bahwa gue COVID. Ada NCR, gue pasti komunikasi ke dia. Gitu. Ya intinya ketika lu sakit itu lu juga nggak yang langsung tutup close communication gitu. Enggak. WA pun masih gue respon. Gitu, makanya untuk pekerjaan di lokal nggak ada masalah. Iya, tapi kayaknya pengaruh juga sih sama budaya mungkin di luar negeri ya. Tapi gue nggak tahu ya apakah pas beberapa negara itu rata-rata panikan. Italia panikan, Jerman detailin panikan. Oh gitu. Iya. Rata-rata panikan. Panikan tuh panikan gimana? Panik. Ketika nggak ada yang. Padahal kalau misalnya bisa dilihat, ini lu harus tahu skala prioritas. Jangan lu anggap semuanya itu prioritas utama. Gitu. Apalagi itu udah melibatkan pekerjaan, itu udah melibatkan orang lain. Misalkan gue nggak bisa kerja apa-apa nih, tunggu kerjaan lu selesai.
gue anggap semuanya prioritas gitu kan. Wah yang dipegang Wiro itu sebenarnya low critical, jadi nggak begitu prioritas. Akhirnya gue karena semua gue nggak priority, Wir mana kerjanya? Tar dulu Pak, ini gue ngasih gue masih kerjain ini. Enggak, lu kerjain gue dulu. Kayak gitu gue ya. Jadinya semua. Karena gue juga punya rencana kerja. Gue setelah ngerjain kerjaan dari lu, gue harus ngerjain yang ini. Padahal bisa di switch dulu. Gue ngerjain yang lain dulu deh. Baru kerjain yang dari Wira, karena gue masih nunggu kayak gitu. Benar. Itu udah panik tuh. Benar. Udah 1 kali 24 jam, udah segala macam. Baca di prosedur minimal 2 kali 24 jam. Salah gue di mana dong? Ya kan? Karena kan gue harus melayani yang lain juga, nggak cuma melayanin Rizky, lu bilang gitu kan? Iya. Kayak gitu. Jadi kayaknya memang culture-nya mereka seperti itu kali ya, atau mungkin beda, maksudnya pembawaan orang-orang pengalaman aja. Sih, pengalaman iya maksud gue lu handle orang lapangan tapi lu nggak pernah duduk di lapangan, ngaco. Bisa jadi karena ngaco, lu cuma tahu di bidang manajemen tapi lu nggak mengerti kondisi di lapangan seperti apa. Benar. Dan kayaknya ya ketika dalam artian ada kondisi yang sekiranya lu ngaret sedikit dari report itu, sebenarnya semua itu bisa di lobby dong. Cara nge-lobby itu gini, kayak gue punya banyak klien di Indonesia dan itu rata-rata ya sisip 3.2, senior inspektor, senior engineer, mereka santai kok. Iya. Beda dengan yang ya jajaran masih middle, segitu paniknya gitu. Tapi kalau lu di jajaran yang paling atas sekalipun, oke, nggak masalah gitu. Karena dia tahu dia udah megang schedule dari projectnya, dia udah ketemu reportnya, dia udah punya apa itu justifikasinya, action itemnya, rencana ke depannya rekomendasinya apa, udah. Jadi ya udah. Udah asal selama kita megang itu harusnya udah berjalan aja terus. Itu benar-benar kritikal, barang besok dikirim, terus misalkan dikirim pakai boot ya. Boot itu udah nggak bisa nyandar lagi, karena kalau boot itu nyandar, itu harus nyawa lagi, atau rig. Misalkan rig itu harus berangkat, terus barang ini belum ready. Itu baru kritikal, itu satu proyek geger pasti. Iya, karena kan ada cost tambahan di situ kan. Nyewa sehari, tambah lagi sehari, itu kan ratusan juta bro. Consignment apa sih namanya? Yang numpang bersandar itu. Conjunction ya apa itu? Lupa gue ya, pokoknya gitulah, pokoknya kayak gitu. Nah dari situ. Nah berarti, tapi ketika lu akhirnya kan lu mau resign nih, terus maksudnya yang lu rencanain, maksudnya lu merasa nggak kayak anjir kalau gua resign nih gimana keluarga gua banget terus banget iya. Gue aja sendiri aja kayak dari 2014 itu gue udah punya jalanin bisnis kan, Senso Liquid kan, jalanin bisnis, tapi karena istri gue nahan supaya jangan resign gitu. Gimana pun juga sayang sertifikat lo, sayang pengalaman lo, ya benar juga sih. Gue coba untuk multitasking sambil jalanin bisnis sambil kerja di kantor gitu. Tapi ternyata ini yang gue dapetin begitu gue covid, gue kayak nggak ada harganya gitu kan, kerja 24 jam. Iya, sedangkan banyak juga sih project yang beberapa project walaupun nggak giant project, tapi project yang sekitar ratusan juta aja dapat dari gue, dari relasi itu ada juga gitu. Kok begini feedbacknya dari kantor, ya udah. Dari situ gue harus ngerencanain kalau gue cabut sensor Liquid harus kayak gimana. Gue harus megang sensor itu seperti apa gitu. Jadi gue harus punya rencana action item kalau gue cabut seperti apa, tabungan gue seberapa, kayak gitu loh. Potensial klien gue di Senso siapa aja, lo harus tahu tuh. Terus pasar, terus regulasi cukainya seperti apa, itu harus udah tahu, udah mateng. Sambil gue lobby kantor, ya lu perlakukan gue seperti ini, lu bayar gue 1.000 tapi lu minta hasil kerjaan 3.000 kan nggak mungkin. Benar. Lu minimal bayar gue 2.000 deh. Gue nggak minta 3.000 tapi lu gue bayar gue 2.000 deh. Nego makan sekitar 3-4 bulan deh, nggak dapet ya udah. Habis lebaran gue cabut. Gue bilang gitu. Dan itu tanpa nahan-nahan, ya udah sih. Nahan. Oh, sempat nahan. Kalau saya itu gue ditambahin sekitar 8 juta. Lumayan ya. Cuman ya mau gitu. Dengan culture seperti itu, lo tetap. Iya. Akhirnya lo tetap milih. Tapi kan maksudnya lo bisa kayak gitu karena lo mungkin ada second opinion. Ya, maksudnya ada second ini. Ada plan B. Plan B-nya kan. Nah tapi maksudnya dari plan B lu sendiri ini, apakah dengan lu udah jalanin terus lu kayak iya ya maksudnya gue harus dari nol lagi nih, atau kebetulan gimana? Senso nggak dari nol sih, karena kita udah punya nomor pokok cukai kan. Jadi gue tinggal jalanin tapi tinggal
merefresh aja, merefresh siapa kompetitor gue, siapa potensial klien gue, kondisi pasar seperti apa, yang lagi rame rasa apa sekarang, benar. Kayak gitu loh. Main perang harganya, siapa yang suka perang harga, kayak gitu. Nah terus pas lu resign, keluarga lu gimana, maksudnya? Istri gue ceritain kan kondisi seperti apa, ya udah. Depan istri gue dulu kan masih zamannya Zoom meeting ya, dulu meetingnya pakai apa namanya, Outlook Teams. Jadi pakai Outlook, tapi di atas ya gue ribut kedengeran gitu dengan bos gue yang di China. Selesai meeting, kenapa? Biasa gini-gini deh. Jadi ya karena masalah waktu itu. Ya karena gue merasa lu tuh belum tahu kondisi lapangan tapi lu udah di situ sih. Iya. Terus lu pengen nge-push enak jidat, ya nggak begitu cara mainnya. Iya, benar. Minimal lu nggak tahu, lu tanya. Ya minimal gini deh, lu nggak punya pengalaman menjahit, tapi lu disuruh ngecek hasil jahitan orang. Iya, dan lu harus nge-QC lagi. Iya, emang QC, kan bisa QC. QC kan. Bisa QC. Jadi di bidang QC sih kalau lu nggak punya sertifikat, terus lu monten ya, lu menilai kerjaan orang itu lucu. Iya benar. Karena lu nggak punya pengalaman dan nggak pernah sekolah di bidang itu, nggak punya hak untuk itu. Tapi nggak authorize. Maksudnya lu sama sekali nggak ada yang belain gitu? Ada, bos gue yang di Jakarta belain, bos gue di Indonesia belain. Ngebujuk apa, nggak ngebujuk ya kasarnya, ya lu pikirin lagi deh Ki. Iya. Gitu. Lu 8 tahun di sini sayang. Gitu. Maksudnya ketika diserang itu, iya mereka tetap sampai nego itu akhirnya gue naikin 8 juta nggak usah. Oke. Ya, coba untuk naikin segitu, cuma gue ya tetap ego, namanya cowok ada ego ya kan, dan gue kan merasa gue punya pengalaman, gue punya banyak relasi di Indonesia juga ada. Gitu. Iya benar. Iya. Ya cuma dari situ gue banyak keluar di situ. Banyak ngambil pengalaman sih. Waktu lu duduk di posisi enak, ini banyak nih orang nih, halo Pak Rizky apa kabar, begitu cabut resign itu kehitung. Iya. Itu bakal seleksi alam, kefilter dengan sendirinya. Benar. Oh, lu deketin gue ada maunya. Iya. Lu deketin gue ada maunya, lu deketin gue ada maunya. Kayak tapi gitu. tapi emang pengalaman gue sih juga, maksudnya terkadang memang orang tuh ketika kita di atas angin ya, atau kita lagi enak tuh banyak yang deketin, karena mungkin secara nggak langsung antara ada maunya. Kalau lo ada kebutuhan ya. Iya. Antara ada maunya atau ada inilah give and take-nya lah. Tapi kalau misalnya lo bisnis beda ya. Iya, kalau bisnis kan karena lu potensial klien, situ, ya kan, dari barang yang bisa gue sadarin ke lu, dari jasa yang gue sadarin ke lu, itu akan menguntungkan buat lo. Benar. Itu bisnis. Tapi kalau misalkan untuk bro, gue nganggur nih, bagi gue kerjaan dong. Beda. Iya. Sekarang lu ngasih gue kerjaan mulu, terus lu nganggur, lu ngarepin gak sih dari gue? Iya, benar. Bohong kalau hati kecil lu gak ngarepin. Benar banget, benar. Ya kan, akhirnya gue pas dari situ ya mungkin seminggu 2 minggu masih ngarep tuh di teman-teman kan. Oke, jangan ngarepin dari orang. Akhirnya gue harus fokus sama Senso bang. Iya. Tadi gue agak nyesel, agak jet lag perubahan dari lu biasa back office. Biasa ya ada kerjaan yang benar-benar buat balas lu email dengan sempurna pakai bahasa Inggris. Kosong. Bahkan lu abis ngedraft email sebelum lu kirim, lu baca minimal 2 kali. Salah nggak ya yang gue tulis? Ini sekarang lu langsung blong, hilang semua. Terus komunikasi di kantor dengan bahasa cowboy yang anak muda semua yang nggak ada respectnya. Iya. Secara formal ya. Iya benar. Itu sangat wah gila, gue bilang ya udah deh. Tapi jalan gue jadi Senso. Tapi akhirnya ketika lu kan istilahnya kemarin lu jadi budak korporat nih. Sekarang jadi kasar. Iya benar dong. Kan tapi itu udah jadi ini umum kan. Budak korporat, terus sekarang lu single fighter nih. Ya kebetulan tuh juga udah ada usaha sendiri kan. Nah, ya, maksudnya perbedaan itu maksudnya yang lu rasain tuh ya mungkin kan lu juga dulu sebelum Senso memang lu udah di perusahaan sebelumnya belum? Udah ini perusahaan gue ke-6. Oh udah ke-6, jadi emang lu waktu itu jalan bareng-bareng ya berarti ya. Nah terus ketika sekarang di Senso doang kan, maksudnya lu belum ada SHCOB lagi kan. Nah itu gimana, maksudnya emang bener-bener perbedaannya tuh kan sekarang lu dulu ngikut orang, sekarang lu nge-lead orang nih buat ngikutin lu. Nggak ada bedanya sih, bedanya cuma lu harus mikir keras cash flow. Gitu. Kalau dulu gue yang penting bisa gajian. Iya, KPI asal lu, lu mantingin KPI, asal KPI, lu kalau bagus, kerja di kantor KPI. On time, KPI. Kalau sekarang lu mikirin gimana perusahaan lu bisa jalan terus. Iya. Kalau dulu tuh gue cuma mikirin KPI bukan di kantor ya, tapi KPI gue di mata klien. Iya. KPI gue di mata klien bisa gini.
ada project klien A, B, C, D gitu kan. Dia udah punya pengalaman nih sama gue. Selesai projectnya. Next project kita deketin tuh gampang. Karena gue nggak pernah punya bad experience atau bad record di mata mereka. Wih, ada project lagi nih. Company ini, yaudah saya maunya Rizky lagi nih yang megang. Itu beberapa kali. Jadi ada rasa apa ya, kayak bargaining power lu tuh ada. Lu dibutuhin sama company untuk memegang project itu. Karena itu request dari klien. Gitu. Berarti ya ngelihatnya lu nya bukan ngelihat company. Iya, kan? Sehingga KPI gue di kantor berantakan. Karena ada beberapa objektif yang harus dipenuhin, kayak gue harus rutin performance evaluation survey PES waktu itu kan. Jadi gue PES itu kayak gue harus ngecek beberapa banyak inspektor gue random minimal 20 atau 10%. Misalkan lokasi di Batam, gue harus visit ke Batam melakukan sidak. Mereka inspeksinya benar apa enggak, PPE-nya benar apa enggak, mereka reportnya bagus apa enggak, equipment-nya benar apa enggak, cara ngitung fitting, cara ngitung las-lasan atau gimana itu benar apa enggak, kayak gitu loh. Jadi gue harus melakukan PS itu. Tapi itu dari misalkan jumlah 10, dari target gue paling cuma 4, 5. Karena gue banyaknya kerjaan waktu itu, jadi gue nggak sempat untuk training, nggak sempat untuk melakukan KPI itu, itu yang PS itu. Terus ya menurut gue di situ gue selalu terlalu sibuk untuk memperkaya perusahaan, sehingga gue tidak sibuk untuk mengimprove diri gue. Dulu sebelum di perusahaan ini gue sibuk dengan training. Ada training ini nih, entah di training perusahaan atau training sendiri gitu. Pokoknya gue mau improve diri gue sendiri, karena gue nggak begitu sibuk. Tapi di perusahaan ini gue sibuk banget. Tapi kan secara nggak langsung dari training itu, meskipun melenceng dari usaha lu ya yang sekarang ya, tapi kan secara nggak langsung kan mungkin dari pola pikir atau kepake kan di perusahaan lu gitu. Nah, ini ngomong-ngomong resign kan, gue juga baru resign nih. Iya, gue baru tahu asli. Baru tahu, orang udah tahu lama lu. Baru tahu gitu lo, telepon kan? Iya sih, maksudnya kan ya ini kenapa kita bahas akhirnya ini ya karena gue juga pengen belajar nih ya. Dalam artinya kan si Bang Rizky ini kan meskipun resign tapi dia tetap gue pengen tahu aja sih pola pikir lo gimana caranya tetap survive gitu kan. Ya mungkin gue juga ada kan Kiwiri Ropar, cuma kan mungkin Kiwiri Ropar kan baru kayak ya kongsi dagang doang lah, kecil lah, belum di level yang manajemen segala macam itu kan. Nah maksud gue pengen belajar banyak nih dari lo nih, maksudnya sama mungkin penonton di sini yang mungkin terkadang kan kita ketika kerja nih, kan kita kerja nih Bang, itu kita ngerasa udah zona nyaman nih. Ya mungkin di perusahaan lu kemarin juga zona nyaman gitu kan. Tapi ketika lu exit dari situ kan, lu pasti kayak ada risiko-risiko yang harus lu ambil nih, ya kan? Ya entah misalnya pendapatan lu mungkin bisa berkurang, ya kan? Tapi kan di satu sisi mungkin waktu lu banyak buat keluarga. Banget. Ya kan? Terus juga ya lu quality time mungkin tuh banyak yang bisa lu kerjain segala macam. Itu kan? Nomor satu sih alasan gue untuk cabut. Nomor satu. Nah tapi maksudnya kiat-kiatnya tuh apa maksudnya? Supaya kiat lah. Enggak, lu tabungan. Maksud gue gini. Lu harus tahu cek saldo dulu. Gue bisa bertahan hidup berapa lama? Ya itu ya. Tanpa gue puterin. Itu ya. Kalau gue puterin, ya. Kalau gue puterin, saldo gue misalkan tadi 10. Gue puterin 7, tinggal 3. Dengan 3 itu bertahan hidup berapa lama? 7 itu bisa balik modal berapa lama? Gue bisa makan cuannya setelah berapa lama? Iya. Itu kan kalau ngomongin angka, cuman maksudnya teknisnya seperti itu, tapi orang bilang, wah berani banget, wah takut gagal, takutnya coba dulu. Iya. Akhirnya gue berani nyoba, ya itu. Karena tadi gue bilang di awal, rezeki itu bukan cuma gaji yang gede. Iya, betul. Anak gue lagi golden age, iya kan? Iya. Umur 7 tahun, lu nggak tahu perkembangannya, lu balik, lu berangkat pagi, pulang udah malam, anak udah tidur atau bahkan udah mau tidur, nggak tahu gimana kan, nggak kenal sama lu nantinya, itu dia. Iya. Dan ya waktu gue kerja susah gue dapetin adanya Zio. Sekarang gue cabut dari perusahaan itu, istri gue hamil. Alhamdulillah kan, itu rezekinya nggak kebayang, walaupun gue nggak dapet gaji yang seperti itu sebelumnya, terus sama mobil dan lain-lain itu nggak ada, tapi gue punya. Tapi ada momen-momen yang nggak lu dapetin sebelumnya. Jadi benar. Makanya itu, karena itu juga gue jarang nongkrong. Udah nggak pernah nongkrong, kayak sekali nongkrong duit.
Pasti keluar dong. Iya pasti. Itu lu pasti lebih perhitungan. Iya pasti. Lebih perhitungan. Maksudnya bukan pelit jatuhnya ya, tapi iya deh. Daripada gue nongkrong, mending gue ngerjain yang lain. Iya. Gue pun juga balik dari Senso kadang 7:30, jam 8. Iya benar. Tapi terkadang kan juga gue ngeliat kalau mungkin orang-orang ngeliat ya kenapa sih harus nongkrong gitu kan. Terkadang kan perlu sih nongkrong sih, perlu relasi sebenarnya. Iya kalau dapat relasi bang. Kalau cuman foya-foya dong kan kadang kan beda lah. Nongkrong lo di mana anjir? Tapi terkadang kan gini bang, maksudnya gue sih ngerasain ya antara nongkrong dapat relasi dengan nongkrong yang mungkin karena lu kalau nggak nongkrong asik gitu kan. Tapi maksudnya lu sendiri kan juga kayak pernah ngalamin itu gitu loh. Gue nggak peduli tanggapan orang gue. Iya maksudnya lu tadinya ada di lingkungan atau circle itu, tiba-tiba lu cabut untuk vakum sekian lama nggak nongkrong, itu tiba-tiba lu nongkrong lagi, nggak masalah sih. Nggak masalah emang. Iya. Gue pun juga, gue jadi tahu diri, gue termasuk mana pernah nongkrong kan kesini doang nongkrong. Ngaruh juga enggak. Lu nongkrong terus juga nggak ngaruh juga. Ini kalau nggak ada podcast gue juga kayak kesini. Yang penting jaga komunikasi aja. Ya kan. Lu ada kabar temen kena berita duka, teman lagi happy, lu tahu update-nya gitu aja sih. Iya terkadang yang gue mungkin yang orang-orang pikirin adalah lu kalau nggak nongkrong terutama pasti ketinggalan info. Kedua mungkin ketika in case lu ada momen-momen ya, kalau gue jujur ya, kalau gue dulu nongkrong itu lebih ke kayak nyari chance, kesempatan kali ada customer mau nyari barang. Oh iya perlu, kalau lu kan perlu. Ya kayak gitu. Cuman gue pikir-pikir nyari lama-lama. Barang. Cuman gue pikir-pikir bang, lama-lama enggak juga sih bang. Maksudnya dalam artian mungkin gue nongkrong buat maintain itu, tapi ketika gue nggak nongkrong, gue masih bisa dapat kesempatan itu sebenarnya. Lu kalau misalkan lu kayak Kiwi Robot sih, menurut gue lu harus rajin ngider sih, karena ada banyak barang. Terus jualan ke rumah-rumah ya? Bukan. lu dapat lobang sebanyak mungkin. Karena banyak juga barang goib, barang unik yang nggak diposting kan. Betul. Tapi kalau maksudnya ya mungkin dulu gue berpikir kayak gitu sih bang. Cuman sekarang gue berpikir kayak kalau gue intinya sih gimana caranya Instagram gue jalan. Kayak gitu aja sih. Tapi kalau barang sih Instagram jalan kalau barang yang nggak bagus nggak dilihat orang juga, Wir. Nah itu. Lu sekarang modalnya soalnya udah habis bang. Iya. Lu Instagram jalan, tapi lu barang yang nggak update percuma. Gimana barang biar update? Lu harus sering jalan-jalan. Iya benar. Jalan-jalan lu masih pakai BMW. Enggak sih udah. Lu mending jalan-jalan pakai motor. Ketika lu perlu bawa kendaraan gede untuk bawa barang, boleh lu bawa mobil. Gitu. Jadi untuk masa bukan merintis kali ya, masa masih baru membangun, baru memulai berarti kan. Lagi gua benar. Itu udah harusnya lebih ngerasain susah dulu. Iya benar. Tapi lu dulu ketika Senso awal-awal gitu juga nggak? Maksudnya? Gue bikin di kos-kosan dulu kan belum cukai. Gue bikin di kos-kosan gue di Mampang. Bini gue nongkrong kos di Mampang. Nggak maksudnya lu kayak lebih ke kayak gini. Canvassing door to door. Oh, door to door naik Vario gue naik motor. Buat nawarin itu. Nawarin, dulu ditolak-tolakin. Gue cuma main US sama Malaysia, sakit nggak lu? Kan Senso, US sama Malaysia. Dulu kan ikut US sama ikut Malaysia, yang berjaya. Tapi dulu banget tuh bikin. US. Hah? Tapi lu nggak bikin? Nggak bikin apa? Nggak bikin liquid itu. Senso, gue jual Senso. Senso tuh dulu US masih rame, gue udah keluar. Gitu. Lu Kalapamor. Liquid lokal tuh jarang banget dulu, jarang banget. Sampai akhirnya image liquid lokal tuh apaan sih liquid lokal? Iya benar. Gue cuma jual US. Coba aja pun bahkan nggak mau. Karena udah image-nya udah kayak benar. Mungkin ya ikutan tendensi orang-orang ya gitu. Sampai akhirnya dia sekarang malah main lokal juga. Bahkan dia pun juga jadi produsen juga. Nah ini yang istilahnya yang mau gue pelajarin tuh mungkin kalau gue kemarin itu kan terlalu fokus sama part-part yang notabene tersier lah, yang istilahnya mungkin ya katakanlah gini deh, mungkin kalau itu barang mungkin ada investasinya, cuma secara misalnya itu gue dagangin mungkin juga nggak targetnya nggak ke semua orang gitu kan. Kalau lu kan juga mungkin targetnya ke yang nge-vape kan. Lu gini Wir, kalau saran ya, lu jangan jual part doang, tapi harus buka bengkel kecil, terima pasang, terima perbaikan. Nah itu harusnya sih gitu. Jadi kalau misalkan lu cuma nyetokin barang,
susahnya adalah lu nggak bisa filter mana barang jalan, mana barang enggak. Kecuali lu bisa filter itu, lu cuma nyetok barang jalan aja, ya udah. Iya. Tapi ya agak susah sih, biasanya orang buka bengkel, bongkar pasang dulu, perbaikan, servis. Setelah itu baru lu bisa nyetok barang. Gitu. Kalau lu langsung mulai nyetok barang tanpa ada, ya minimal ada jasa. Iya. Pasang, Iya, benar. jasa perbaikan apalah kayak gitu. Ya maksudnya gua melengkapi dari mereka yang mungkin udah punya jasa itu kali ya. Jadi Lu harusnya mulai dari situ dulu. Iya. Saran aja ya, mulai dari situ dulu lebih enak kayaknya. Tapi kayaknya mungkin kalau dari kondisi gini, lu juga kan misalnya Liquid kan lebih ke segmented ya, orang-orang yang orang vape gitu. doang. Tapi maksudnya ada nggak mungkin sensor Liquid ini kayak ngembangin sayap, bukan ya kayak mungkin lebih ke ya kayak gini, mungkin produksi digital itu kan udah ngembangin sayap kan. Pengen buka toko sih gue, rencana sih. Oh iya, Rencana. di situ di Ya, sedapatnya sewa murah, tempat bagus. Iya sih. Tapi emang maksudnya kan itu jadi ngelengkapin usaha lu kan. Pokoknya otak gue jadi kayak gue harus nyari lobang sumber duit yang banyak. Iya, tapi ketika gue mungkin gini ya, gue kan sebelum di tempat kerja yang kemarin, gue juga mikir, ya gue masih freelance kan. Cuman ketika udah di tempat kerja itu, gue juga mikir, ya mungkin waktu gue ke situ, ya kan, mostly ke tempat kerja itu, sampai akhirnya mungkin kesempatan gue buat ngembangin kerjaan gue ini bisa dibilang porsinya nggak lebih gede lah. Karena nyampe rumah mungkin udah capek segala macam. Nah sekarang mungkin ya gue rebound lah posisinya, rebound lagi. Nah makanya ini kan posisinya gue sama lu sama nih. Lu udah resign, tapi lu punya pekerjaan lain, sedangkan gue juga masih pusing. Iya nggak apa-apa, tapi kan maksudnya terkadang kalau gue mikirnya gini sih bang, tapi terkadang tuh kita badan gue pegel-pegel nih. Tapi kan nyenengin ya kan. Tapi pegel-pegel lu kan, kalau gue sih gini sih, mungkin di level gue belum bisa idealis udah artinya mungkin gue kerja ini ya mungkin ya gue senang ini ya mungkin gue harus gini terus. Jangan jadi idealis dulu. Nah tapi kan terkadang kalau gue lihat teman-teman gue kan kayak misal jualan mobil ya, McLaren gitu segala macam, ya memang ya kalau cuan sih oke gede, cuman gue mikir kayak nggak terlalu punch back-nya tuh nggak terlalu berasa. Gua tahu lu, siapa tahu lah. Iya sih. Lu harus pintar cari barang, maksudnya ya apapun ya lu pengen mau. Makanya banyak kalau lu nyari di Google top hit mungkin ya pernah itu peluang bisnis, peluang usaha, banyak kok orang yang nyari itu di Google. Iya benar. Lu coba cari di situ, ya nggak salah juga sih lu melenceng dari otomotif atau part BMW. Ya karena juga mungkin nama gue juga belum gede di situ, jadi ya it's okay gitu. Lu cari yang memang lu ada hobi lain, terus lu jadiin usaha gitu. Karena memang gimana ya, gue ngerasain sih hobi gue nge-vape, terus gue bikin usaha, ya udah. Iya. Enak ngejalaninnya gitu. Jadi pekerjaan gitu kan. Ya kalau gue pikir passion belum bisa jadi pekerjaan. Gue juga suka sama kerjaan gue yang di kantor itu, gue suka gitu. Tapi dengan kondisi yang bos demanding, terus ya kondisi seperti itu, wah gila, gue COVID malah disalahin, kampret juga nih. Tapi menurut lo pada akhirnya orang-orang harus bekerja sendiri nggak sih? Atau misalnya? Nggak harus sih, itu pilihan sih. Iya, ya kayak lo misalnya pilihan, maksudnya pada akhirnya ketika lo udah punya skill segitunya, misal ya. Kalau lu pengen punya usaha sendiri, kaitannya modal. Kalau lu pengen freelance, kaitannya dengan skill. Lu punya skill, lu bisa freelance. Jadi karena lu misalkan monthly dapat 3 juta. Tapi lu kalau freelance, ya mungkin hariannya bisa lebih gede. Bulanannya tinggal dikali aja sebulan berapa kan. Itu freelance. Jadi nggak semua orang harus jadi wirausaha. Nggak usah. Lu punya skill, lu bisa freelance. Lu jual jasa lu sendiri gitu kan. Ya, gue pernah denger dari salah satu bos gue, lu nggak perlu jadi orang yang tahu dikit dalam banyak hal. Iya. Tapi lu harus jadi spesialis. Betul. Makanya gue dalamin di welding waktu itu. Cuma ya itu selama 8 tahun gue stuck. Gue untuk mencapai top
levelnya welding ya, senior welding inspector itu sampai sekarang belum. Tapi dalam waktu Tapi dekat, pengalaman experience sih semuanya harusnya udah masuk sih, gue tinggal training doang, tinggal exam. tapi dalam waktu dekat lu bakal balik lagi nggak ke spesialis lu? Niatnya sih ya, karena sayang sertifikat. Iya sih. Sayang banget. Tapi lu berarti bakal balik ke kerja lagi nih sama kemungkinan orang? balik. Ini tadi aja ada WhatsApp freelance besok audit di Depok, ya kenapa enggak kan? Iya sih. Harian bayarannya lebih gede daripada gue duduk di kantor sih itu. Tapi freelance kan. Freelance. Gue tanya berapa hari? Bukan lu corporate kan. Bukan. Iya sih. Freelance tuh selesai kerja, report, dibayar, selesai. Iya sih. Ya kayak gue juga bakal banyak belajar nih. Karena gue sendiri juga gue mikirnya ketika gue resign, apakah nantinya gue bakal dengan kemampuan gue ya, apakah gue nantinya bakal bisa lebih maju atau Nggak tahu. malah mundur gitu kan. Nggak tahu, gue juga nggak bisa sih ngomong gitu ya, tapi pengalaman gue ya, gue terus menggali potensi yang ada di diri gue. Betul. Potensinya misalkan kayak gue suka melakukan apa yang gue suka dan itu bisa dijadikan duit, itu yang gue dalemin. Ternyata gue di bidang gue di kantor itu gue suka banget dengan memang background lu juga kan? dengan gaya kerja yang ya gaya kerja lapangan, nggak harus dokumen itu serapih mungkin, terus hasil pekerjaan berarti bagus, nggak juga. Kayak gitu. Terus debat sama bule, debat sama atasan lu bisa nakarin, oh atasan gue ternyata bego ya, oh ternyata klien gue goblok juga nih, masa paragraf ini nggak pernah baca. Gitu. Ibaratnya kalau lu di lapangan tuh lu jadi inspektor, lu harus tahu dalil-dalilnya, lu harus tahu akidahnya, undang-undangnya tuh refer ke standar apa, paragraf berapa, toleransinya berapa, limitasinya di berapa, gitu loh. Kalau itu udah di luar kepala, biasanya debat. Ada yang di luar kepala terus emang karena pinter, ada di luar kepala karena emang dia belum pernah baca. Itu debat. Jadi enak kalau debatnya, wah begitu lo menang debat, besok nama lo diingat. Oh iya. Serius. Iya. Ini kemarin ada lagi Tengki Balongan ngajakin inspeksi di sana, tapi gue masih ngerapin sensor. Jadi dulu dia kalau untuk jadi monthly, dia minta bulanan kan. Kalau harian kayak seminggu doang gue mau deh. Balongan sini Cirebon, Indramayu. Ya freelance juga, tapi kalau misalkan untuk bulanan gue ntar dulu gue mau ngerapin sensor. Tapi lu nantinya bakal ini nggak sih, nyoba hal baru gitu nggak sih? Enggak. Udah situ aja. Enggak, lo umur gue udah berapa? Lu masih muda, masih bisa. Ya kali kan bisa. Karena kan ya kita nggak tahu nanti dunia arahnya kemana. Kalau kan. bisa sih lu yang ngarahin. Gua ini mau jalan kemana nih? Iya. Jangan lu biarin aja, ntar juga ada aja jalan. Iya benar. Lu jalanin, ya jalannya harus begini gitu. Iya. Obstacle apapun, hambatan apapun ya lu tahu. Iya. Lu harus solve sendiri. Iya. Gitu sih yang tapi jujur sih bang, kalau gue sendiri sih, gue kayaknya mungkin karena meskipun background gue IT ya, cuman salahnya waktu itu gue nggak ngedalamin di situ. Dalamin lah. Gitu. Nah, balik lagi. Kalau nggak suka ya jangan. Nggak enak jalanin. Dipatahin dulu. Gitu aja. Enggak sih, maksudnya background gue di IT, tapi passion gue nggak ke situ gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, sekarang apa sih yang nggak pakai IT kan? Iya, makanya dalamin. Pakai IT. Lu IT apa? IT buat jaringan, apa programmer atau apa? Programmer gue. Kalau programmer ya gampang sekarang, peluangnya lu bisa bikin aplikasi. Iya benar. Google itu Facebook itu bukan aplikasi pertama dan langsung goal ternyata. Aku nggak hafal gue nama pemiliknya siapa, ownernya. Iya, dulu dia aplikasi ke-19 atau ke-9 gitu. Aplikasi buat mahasiswa dulunya dia, buat di kampus doang. Iya. Gitu. Banyak filenya ya di Facebook dia berhasil. Nah, terus dalam rencana dekat lu mau ngelakuin apa? Ya gedein sensor dulu. Sensor udah bisa remote baru balik lagi. Sensor udah gede lah bang. Kok lah sensor udah bisa. Kalau scoring Instagram sensor lagi. Ya bidang gue emang harus kuat di branding sih. Iya kan? Harus kuat di branding. Karena dulu pernah ada brandingnya jago, hebat banget. Tapi begitu cobain, begini doang rasanya. Iya sih. Ya gitu. Tapi sekarang udah enggak. Sekarang itu selain jago branding, lo harus jago rasa, jaga komunikasi, jaga relasi. Gitu. Tapi kalau branding sama rasa, ya mungkin kan istilahnya kayak lu ketika brand lu gede, lu nge-hit marketnya kan gede kan.
Nah, rasa Itu di itu batch kan, pertama. iya. Tapi kan ketika rasa itu kan lebih ke repeat order aja Betul. kan. Iya makanya, lu branding lu jago kelihatan di batch pertama. Ah, Batch kedua drop parah orderan. Branding lu jago, rasa lu kurang. tapi berarti nggak selalu berbanding lurus ya ketika branding lu jor-joran, misal lu ngabisin berapa M gitu buat branding. Ya, Nggak mungkin batch selalu. pertama penjualan lu tinggi. Karena orang penasaran kan. Anjir, ikut apa sih nih? Sana sini pada posting. Beli dicobain. Enak dia bakal repeat, nggak enak dia bakal kapok. Nah, tapi kalau di dunia liquid gimana bang? Ya begitu, itu yang gue ngomongin dunia liquid. Enggak, maksudnya ketika branding lu biasa aja nih, mungkin nggak segede yang lain lah. Ada kayak gitu. Branding lu biasa aja, harga lu bakal murah. Tapi lu harus berjuang di rasa. Iya. Ya harus bikin nyiptain rasa yang banget. Tapi rasa kan yang bagus, rasa relatif. kan relatif. Tapi makanya itu dia harus pelajarin selera pasar Indonesia mana sih. Oke. Rasanya ari ke arah mana sih gitu. Nah, ketika rasa ini udah rasa ini udah misalnya banyak yang suka nih. Nah, itu langkah step berikutnya apa? Ya tinggal lu maintain brandingnya. Kalau rasa banyak yang suka, penjualan lu tinggi, lu punya duit lebih. Maksudnya ada versi lagi? Ya bisa jadi lu ngeluarin V2 versi berikutnya kan. V2, V3, V4 itu, atau lu mau ngeluarin series berikutnya. Ya gitu. Ya orang bilang sih seleksi alam lah. Kalau misalkan lu ngeluarin 5 varian, 5-5 ya jalan ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan biasanya dari 5 jalan cuma 2, cuma 3 gitu. Tapi kalau di liquid sendiri saingannya seberapa? Banyak bang, asli banyak banget. Tapi berarti lu karena udah terlanjur nyebur aja, jadi lu judi. Iya, kalau terlanjur nyebur. Iya sih. Tapi maksudnya ya berarti kan lu ngikutin demand, maksudnya ngikutin rival lu juga kan, kalau rival lu ngapain. Rival pasar gue ikutin, tapi yang bikin gue bertahan jalanin Senso, walaupun segitu banyak kompetitor, ya gue harus bertahan karena gue punya tim. Ya, tim gue harus makan. Betul, itu sih. Betul. Jadi lu terotak gimana caranya. Iya. At least lu bisa gajian tim lu lah ya. Iya. Alhamdulillah kemarin kehantam COVID 2 tahun, pandemi, ya kita nggak ngalamin sampai kolaps, sampai tutup. Tetap jalan tuh? Masih jalan sampai sekarang gitu. Jadi, ya menurut gue, ya alhamdulillah sesusah-susahnya kondisi kemarin kan, udah dilewatin. Begitu gue resign, endemi, masa sih gue nggak bisa? Kemarin aja gue fokus gue bercabang, masih bisa bertahan, masih bisa survive kan. Sekarang, fokus gue udah pasti 100% di Senso, endemi pula, ya gas. Ya udah gas ya. Gitu. Karena waktu sebelum pandemi juga lu udah jalan juga kan? Jalan, tapi kan dari 24 bulan lebih PPKM, PSBB lo istilahnya. Mungkin gue efektifnya cuma 6 bulan, 8 bulan. Iya benar-benar. Gitu kebanyakan. Bakal ngeluarin produk baru nih ntar. Iya, ini banyak banget produk baru, banyak banget. Ini coba dong, di-spill dong. Ntar aja segmen berikutnya. Nah, segmen nih. Deh. Nyarap guys, ntar gue coba deh gitu. Seru ya. Iya sih, gue juga karena mikir apa ya topiknya, ya udah ini aja. Tiba-tiba bahas resign dia. Belajar banyak di Lu resign udah siap belum? Coba. Jujur gue resign antara Nekat. siap nggak siap sih, karena setiap orang nggak nekat juga bang. Ya lu harus punya rencana dong. Siap nggak sih? Karena nggak, maksudnya gini, setiap orang nggak akan expect apa yang akan terjadi gitu loh. Wah salah lu. Jadi gini. Justru harusnya lu ngomong nggak setiap hasil itu sesuai dengan ekspektasi. Gini, kalau pemikiran gue ya bang, ini pemikiran aja sih, maksudnya ketika ya gue siap karena gue sudah mikirin apa yang bakal gue lakuin. Gak siap karena gue nggak tahu nanti yang apa yang gue lakuin ini sesuai ekspektasi apa enggak gitu. Nah lu siapin kira-kira ya. lag-nya di mana nih, obstacle-nya apa, betul. penghambatnya apa, yang suka gibahin gue siapa, kayak gitu-gitu. Kenapa jadi gibah? Kan ada aja. Oh enggak lah itu. Yang ngejelekin partner dari kanan kiri. Oh enggak harus sih. Gue sih bodo amat orang mau ngomong apa sih. Sama, bodo amat gue. Karena ya, lu jangan ngandelin orang deh. Asli. Iya benar. Gue pernah kondisi gue ngandelin orang, itu gue nyangkut lama kan di situ. Gila. Nah, akhirnya ya udah.
Ya karena Langsung ngandelin orang posisi ya, tapi secara nggak langsung memang kita masih butuh orang ya kan. Tapi Bener. kita tidak menggantungkan ya kan, kayak gitu kan. Itu yang sekarang gue di proses ya. Ya gimana caranya sih gue, jujur aja gue sih kalau gue ngerasa soft skill gue kurang banget bang. Kurang banget, maksudnya jadi kayak anak-anak gue lagi gue bantai nih soft skill. ya kayak lu tadi ngajarin ngedit gitu ngajarin kan. ngedit, Iya, itu yang Premiere. misalnya itu yang harus gue, karena kan maksudnya ya kita di era sekarang ya, maksudnya kalau lu nggak punya soft skill ya jadinya harus karena gue juga mikir kenapa anak-anak tadi gue ajarin, sebenarnya programnya udah dari kemarin mulainya kan harusnya. Kenapa gue pengen mereka punya soft skill? Anak produksi itu banyak banget yang bisa ngegantiin dia. Gitu loh. Jadi lu kesalahan dikit pun kalau gue nggak suka sama lu bisa gue pecat. Iya, Kan gitu kan kasarnya ya. Nggak ada yang bisa mempertahankan lu di perusahaan itu. Ya, Terus gitu. gue pengen lu punya soft skill. Karena gue nggak bisa ngasih lu lebih kalau lu jadi anak produksi gitu. Iya, iya benar. Ya udah, karena mereka mau improve. Kalau lu udah jago, lu pengen ninggalin senso ya nggak masalah. Karena gue tahu lu nggak bakal lupa gitu loh. Lu pernah belajar di sini. Iya, Kayak betul gitu. betul. Karena apa ya? Pernah ada teman yang bilang, lu ngegedein orang itu jauh lebih banyak manfaatnya sih buat Ya, lu. ya intinya kan ketika lu mungkin nanti suatu saat karyawan lu ada yang resign, bukan karena resign karena ada masalah. Iya. Ya kan, resign ya karena Dia mau yang lebih baik, manusiawi baik-baik dong. gitu, manusiawi benar. Manusiawi. Betul. Makanya kalau ya prinsip gue kalau misalkan beberapa banyak sih karyawan gue yang ex karyawan gue cabut, ya kan dapat lebih bagus ya udah, karena gue dengan posisi itu gue nggak bisa ngasih lebih juga kan. Benar. Ya udah nggak apa, terakhir apa sekarang dia suka main, suka WA, bang ada kamera, ada apa gue pinjem dong, ntar dibalikin sama dia. Masih ada yang kayak gitu, masih ada beberapa. Kayak gitu loh. Ya. Tadi aja udah gue tag tuh, minggu pun. Makanya gimana ya? Agak-agak susah. Jangan sih. berhenti mencoba. Gitu. Agak-agak susah untuk. Kadang ada yang kalau dibegituin jadi tumannya anak. Ngerti ya? Tuman ini. Jadi kayak ya tuman kebiasaan, jadi kayak di bos gue diginin juga nggak bakal ngomel nih, paling ngomel cuma gitu doang. Jadi tuman gitu. Kita baik banget ke tim, jatuhnya tuman. Jadi jangan jadi tuman juga gitu. Tetap di situ ada punishment, ada reward. Iya. Tapi kan pada akhirnya kan mereka juga nggak mikir bahwa tempat kerja dia bisa jadi buat ngembangin diri kan. Itu. Makanya lu soft skill perlu banget. Iya. Minimal lu bisa ya memaintain Instagram lu kayak Google Ads. Sekarang lu kalau scroll suka ada training Google Ads, training Facebook Ads gitu ternyata. Iya, sebenarnya sih gue juga baca-baca sih banyak yang lu saya di Apple aja ada kerja cuman berapa jam aja di Apple, di website Apple. Gue kalau nggak salah baca tuh. Kenapa nggak lu pelajarin lu bantai kalau cuma ngasihkan duit? Lagi tenang aja. Pokoknya gue gimana caranya sehari itu pasti ada masukan gue. Target gue itu dulu deh, target rendah gue gitu. Udah biar. Ya. Udah bosan. Dia lama-lama curhat gue. Ya nggak apa-apa, ngomongin itu curhat gitu. Ya nanti ada teman gue yang nonton anak kantor. Ya pokoknya intinya itu, ketika lu mencoba ada kesempatan buat lebih baik ya jangan dilewatin ya bang ya. Ya karena terserah mau lewatin, gue nggak tua banget, gue kasih tahu lu, udah terserah. Karena emang tua bang. Ya udah gitu aja. Pokoknya mudah-mudahan lu semua dapat intinya dari obrolan kita ini, gitu kan. Nggak ada intinya. Nggak ada yang bermanfaat. Ya udah langsung diupload. Jadi gitu aja guys. Thank you udah nonton. Ya thank you udah nonton. Pokoknya jangan lupa subscribe channel kita di Senso Garage. Kayak kita bakal sering-sering mulai lagi ya. Mulai lagi ya sering-sering ini. Harus. Ini kan namanya rebound bang. Gitu. Oke, gitu aja. Thank you Marisi udah nyempetin waktunya. Thank you Wira. Rumahnya udah diganti. Guys, gitu aja. Udah. Bye.